Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IDI Kota Tasikmalaya. Saya di sini sebagai host Greta Gisela Sekar Ayu dan di sini saya sudah bersama dengan rekan-rekan saya di sini ada Dr. Dani Farid Abdullah spesialis penyakit dalam dan juga ada Bapak Maksum Jalal sebagai manajer kasus kepala pendamping pasien TBRO. Dan juga di sini sebelah saya ada Bapak Tatang Misbahul Huda, ya perawat RSUD yang sebagai penanggung jawab pada resisten obat TB. Betul ya Pak ya. Nah, kita di sini mau bahas tentang apa sih sebelumnya? Berarti tadi saya sudah bilang tuberkulosis ya TB ya. Tanggal berapa sih diperingatkan adanya hari TB itu? 24 Maret. 24 Maret ya dokter ya. Jadi 24 Maret itu diperingati sebagai Hari TB Internasional atau World TB Day. Oke. Nah, itu sebagai tujuannya itu untuk satu, untuk mengingat bahwa penyakit TB itu masih ada dan target kita adalah eliminasi TB di 2030 ya sekarang. 2030. Ya. Bayangkan. Wah, itu sangat lama. Kenapa diambil 24 Maret? Ya. Karena di situ tanggal di mana penemu Mycobacterium tuberculosis apa Dokter Koch ya, menemukan kuman TB itu di tanggal 24 Maret. Sangat sejarah ya itu ya. Memang TB ini dari zaman saya kecil aja kayaknya sudah ada gitu ya, tidak pernah mati kasusnya ini. Memang ya. TB dibilang penyakit tertua yang pernah ditemukan di dunia katanya, karena karena memang ada satu penelitian di mumi Mesir itu katanya ada Firaun yang memang meninggal karena TB. Itu zaman Firaun itu dok. Wow. Sampai sekarang masih menjadi masalah di dunia dan juga di Indonesia. Iya, memang penularannya mungkin ya dok ya. Iya, dibilang sekarang tuh tahun 2003 dibilang TB itu penyakit infeksi dengan tingkat kematian kedua terbesar setelah COVID. Dunia ya. Iya. Berarti sebetulnya kalau COVID itu kita anggap nggak ada, ya TB terbesar. Dan yang bukan menyedihkan ya, yang termasuk yang ini apa? Ya bukan menyedihkan, tapi yang agak mengagetkan tuh Indonesia tahun ini itu urutannya kedua. Penyumbang terbesar pasien tuberkulosis dengan angka kematian yang tinggi ya. Jadi kita sekarang hanya lupa satunya kalau nggak salah India ya. Berarti kita sudah bisa mengalahkan Cina yang produknya 1 miliar gitu. Tapi Cina juga kayaknya urutan ketiga deh ya. Iya, produknya masih jauh. Iya. Sebelumnya kita sebenarnya 4. Cina tuh masih di atas kita gitu. Tapi tahun 2000 dilaporan WHO tahun 2023 ya kita kedua, menyumbang 10% kalau nggak salah. Yang bikin semakin meluas itu apa sih kira-kira tuberkulosis itu mungkin? Ya, karena penularannya. Kan dianggap TB itu penularannya secara airborne. Ya, bahkan kalau COVID kemarin kan sampai akhir pun dianggapnya bukan suatu airborne disease tapi suatu droplet COVID. Ya, betul. Kalau TB justru sebaliknya, awal dianggap droplet, sekarang sudah dianggap sebagai airborne. Buat kita petugas kesehatan kan ngerinya, kita tahu gitu. Kalau semua droplet orang batuk mungkin hanya 1-2 meter, tapi kalau airborne orangnya batuk di sebelah asal satu ruangan itu sebelah ujung ruangan ini, kita di sini di satu waktu yang sama ya bisa tertular ya. Tasik juga lumayan banyak ya. Banyak sekali. Nah, ini kan tuberkulosis TB itu ada macam-macam ya dok ya. Ada TB yang misalkan kita kan menangani TB itu ada bisa ke puskesmas ya di Paskes 1 atau ada yang harus ke rumah sakit. Nah, kalau penanganan di rumah sakit itu harus sudah TB yang seperti apa? Mungkin Bapak dari rumah sakit. TB apa coba Pak? Biasanya kalau di rumah sakit Bapak menangani itu tadi yang sudah resisten ya? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa TB itu semuanya bisa dilakukan pengobatannya di puskesmas ya. Kecuali yang tidak ada layanan di puskesmas yaitu
pasien dengan resisten TB. Resisten TB artinya pasien sudah resisten dengan Obat-obatan. obat-obat TB yang terutama yang sekarang yang paling bisa dideteksi secara tepat dengan cara pemeriksaan tes cepat molekuler yang disingkat dengan TCM. Yang pertama ditemukan itu resistennya terhadap resisten rifampicin. Oh, kebanyakan rifampicin ya. Padahal kan jenis obat jadi obat tuberkulosis banyak ya, ya. jadi untuk pendiagnosis TB mungkin teman-teman dokter atau perawat kesehatan tahunya kan apa? BTA ya dulu BTA. Iya, zaman BTA. Nah, sekarang BTA loh, dari teman. BTA berapa kali? 3 kali. Sewaktu pagi ya. Sekarang mulai tahun 2000, kalau salah 2012-an ya 2012-13 itu Betul. pemeriksaan baru namanya tes molekuler cepat. Dan mulai di udah beberapa tahun belakangan Menkes juga sudah ketok palu bahwa gold standarnya itu Gold sudah standar bukan bukan BTA lagi, BTA. sekarang adalah tes molekuler cepat TCM atau Gen Expert. Itu sama satu. Sama aja. Sama aja ya. Gen Expert itu nama alatnya, mesinnya. Tes molekuler cepat itu adalah cara pemeriksaannya. Itu pemeriksaan PCR sebetulnya. PCR. Jadi TCM itu adalah PCR yang mendeteksi adanya kuman TB. Tapi kelebihan dengan PCR itu kan kalau PCR biasa hanya mendeteksi ada dan tidaknya. Contoh PCR COVID. Ya. Hanya mendeteksi ada nggak virus COVID sama tidak. Iya kan? Nah, kalau TCM itu selain mendeteksi kuman TB ada atau tidak, deteksi juga yang tadi Pak Tatang bilang resisten terhadap obat anti utama TB. tuberkulosisnya ya. Yang kita tahu kan obat utama TB itu INH, rifampicin, ethambutol, pregabalin 4. Itu dinamakan obat TB lini pertama. Dipakai untuk TB yang masih sensitif. Yang dimaksud TB yang sensitif obat itu adalah TB yang masih sensitif atau masih bisa pakai 4 obat ini. Nah, ternyata dari tahun 2010 ke sini banyak pasien TB yang recurrent terus kan. Setelah ditemukan TCM, baru ketahuan ternyata resisten terhadap INH dan rifampicin. Sebetulnya TCM itu hanya mendeteksi rifampicin dulunya, tapi dianggap yang sudah resisten rifampicin pasti resisten INH juga ya. Iya, itu. Udah canggih ya. Ada lagi yang lebih canggih. Gimana Pak? Dari pemerintah atau lewat itu memberikan juga bantuan pemeriksaan alat mesin TCM yang 10 color, jadi lebih bisa memeriksa resistensi obat TB yang lainnya. Iya. Keempat obat TB itu bisa dicek resistennya. Sampai 8 obat TB bisa diketahui. Dokter Greta tahu ada obat TB lini pertama, lini kedua, benar nggak? Jadi sebenarnya obat TB itu banyak ternyata. Banyak lininya. Banyak, dan memang mungkin ini juga kita tahunya di sekolah, di kuliah tuh obat TB cuma INH, rifampicin, pregabalin, ethambutol, tambah streptomycin kan. Betul, ya itu ada streptomycin. Jadi obat itu banyak. Kalau udah kategori 2, kalau kategori 2 tambah streptomycin. Ya. Sebenarnya penggolongan ada lini 1, lini 2. Lini 1 itu yang tadi itu. Iya. Strepto, INH, rifampicin, ethambutol, pregabalin. Lini 2 itu banyak. Ada yang injek, ada yang oral. Lini 2 injek itu streptomycin. Injek. Kanamisin juga ya. Apromycin. Itu yang harus diinjek setiap hari itu ya? Ya. Terus dari situ ada lagi yang lain. Yang utama itu yang lama mungkin golongan sikloserin. Nanti sikloserin itu adalah obat TB zaman tahun 70 sebelum ditemukan INH, rifampicin. Sikloserin. Ada PAS ya, para aminosalisilat. Sepertinya saya masih SD itu. Kita belum lahir kayak begitu. Belum lahir. Yang terbaru tuh golongan untuk OAT itu adalah bidaquilin dan delamamin. Setelah itu ada lagi obat TB yang penggunaannya tuh sering kita pakai sehari-hari, tapi kita nggak sadar kalau itu obat TB. Golongan quinolone, levofloxacin, atau yang terbaru moxifloxacin. Itu kan sudah juga anti tuberkulosis. Mohon Dokter Greta. Iya, jadi kenapa hati-hati menggunakan levo dan
kalau moksi fluoxetine mungkin tidak terlalu banyak masih di PPK 2, PPK 3, tapi Iya. level fluoxetine kan udah kayak kacang goreng Itu dalam udah tanda ada kutip ya. iya kayaknya. Dokter kita juga udah kasih level batuk-batuk kasih Eh, level ya kan. Insya Allah ya. Hati-hati Kalau kenapa? Karena penggunaan level karena dia OAT, dia juga punya daya bunuh terhadap kuman TB. kuman TB ya. Sehingga kalau pasien itu pasien dengan gejala batuk Iya. lebih dari 2 minggu, oh ini suspek TB nih, terus kita kasih Kasih level. level. Satu, memang iya pasiennya mungkin 2-3 hari kemudian pasiennya gejala Batuknya sembuh. membaik, Iya, tapi baik. di sisi lain tes PCM-nya atau BTA-nya dia bisa negatif. Nanti akan mempersulit lagi diagnosis kita kan. Nah, itu Klinisnya yang bikin TB, juga ya. ronsennya TB, Betul. kok negatif poin? Nah, itu juga tuh yang sering jadi pertanyaan, Dok. Iya, makanya kalau mau pasien kita bukan pasien suspek TB, tolong jangan pakai quinolone. Pakailah antibiotik yang lain. Dan yang terakhir yang ditakutkan, kalau kita pakai quinolone terus dan ternyata orangnya TB, dia bisa jatuh pada kondisi TB baru XDR. Nah tadi kan multidrug RO itu ada 2, ada banyak TB resisten obat itu ada banyak, ada poliresisten, atau ada monoresisten, ada poliresisten. Dan poliresisten itu ada yang MDR kan, atau multidrug resisten atau XDR, XDR-X. Bukan MDR aja berarti ya. XDR itu sudah resisten terhadap INH, rifampicin, levo, dan golongan suntik. Tapi karena sekarang sudah tidak dipakai golongan suntik, resisten terhadap levo pun sudah tetap XDR. Padahal levo ya itu ya, levo. Banyak sih saya ngelihat kayaknya pasien sudah banyak yang memegang, saya udah pernah dikasih obat ini kayak gitu. Levo itu kayak kacang goreng, betul Dokter? Betul, makanya kita juga sebagai tim TBRO ini kita harus sosialisasinya kan. Jangan terlalu banyak lo pakai level di PPK 1 terutama. Itu pesannya Dok ya, semuanya itu. Tolong gitu. Karena kalau quinolone resisten nanti mau cari apa lagi gitu. Kita baru bicara. Sudah jadi golongan B juga ya, lebih tinggi golongan TB-nya. Iya. Untuk golongan obat TB resisten obatnya, quinolone udah A. Golongan A ya. Bingung ya. Karena TB golongan OAT-nya banyak ya. Iya. Selain tadi lini 1, lini 2, ada golongan A, B, C. Yang A itu yang paling memiliki daya yang paling kuat. Itu adalah ada 3. Golongan levo atau golongan quinolone, levo dan moxi. Kemudian golongan bidaquilin yang baru, dan yang ketiga golongan linezolid. Wow. Linezolid apalagi gitu ya? Apa itu? Saya baru dengar kayaknya. Aduh, ini saya malu. Golongan B itu satu ada yang sikloserin dan propazimin. Golongan C itu yang tadi ya ambuton, retinamid. Itu tuh golongan C. Yang afinitas, yang kekuatannya lebih rendah. Makanya ribet ya. Iya ribet. Makanya ternyata banyak kasus semakin tinggi yang meninggal juga dari awal penanganan ya, atau penemuan kasus kurang cepat mungkin di awal. Iya, gitu. Ya, jadi memang kurang mungkin kalau kita bicara TB itu sekarang, kalau boleh meminjam istilah zaman kita di COVID, memang kita nggak bisa lagi TB itu dikotak-kotakan dokternya aja, puskesmasnya aja. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya kita kalau penanganan TB itu adalah teamwork. Teamwork bukan cuma kita aja sebagai dokter atau aja sebagai perawat. Saya dokter, ternyata dokter ketemu pasien TB paling berapa menit sih? Iya. Selain 5 menit. 5 menitan ya, 5 menit. Pak Tatang juga paling ketemu pasien lebih lama dari kita pasti kan? Bisa setengah jam. Iya. Tapi kan selama pemantauan kan nggak bisa juga. Makanya untuk TB mungkin cuma penyakit TB kali ya yang punya pemantauan, atau kita bilangnya kan kalau dulu bilangnya PMO, petugas makan obat. Petugas makan obat ya. Pemberi makan obat ya. Lebih dikoordinir lagi ya. Apa coba mungkin? Apa biasanya? Penyebut tetap PMO. Petugas menelan obat sekarang. Ya. Oh namanya? Iya. Dikoordinir oleh organisasi namanya
Nah, itu apa itu? Apa Ada hal itu? baru nih, sejawat mungkin tertarik tentang PMO, saya juga masih tahunya jujur ya, PMO gitu, pemberi minum obat atau makan obat ya. Sekarang apa yang terbaru? SI, STPI Penabulu. STPI Jadi Penabulu. STPI Penabulu itu Iya. Kemenkes HIV sama dan yang lainnya. Nah, untuk TB sendiri kita dari pusat sampai ke kabupaten itu ada komunitasnya, jadi setiap kita merupakan komunitas TB. Sama kalau dari atasnya dari kelurahan. Mungkin kalau ke pemerintah lebih ke pengobatan dan sebagainya. Nah, kita komunitas lebih ke pendampingan, penemuan kasus, sama edukasi. Oh, jadi ini sebagai komunitasnya Ya, yang bekerja sama dengan Kemenkes, dengan gitu. Kemenkes, dengan Jadi masih di bawah Dinkes, dengan rumah sakit juga, terutama kami di rumah sakit umum Karjo untuk mendampingi pasien-pasien TB, baik TB resisten obat dan pasien TB SO. sensitif. Obat. Jadi Bapak Masum dan kawan-kawan inilah yang setiap hari selalu memberi info kepada Pak Tatang atau saya tentang permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pengawasan pasien dalam terapi TB. Lebih ke lapangan Iya. ya, berarti lebih Lebih dekat ke- dengan mungkin kasus, sosial ekonominya lah ya. Iya. Kita punya 12 pasien support namanya khusus TBM ya teh. Ya. Memang TBM itu memang panjang. Kita punya 2 program. Yang pertama pendampingan. Itu dalam 1 bulan 2 kali wajib kunjungan rumah itu. Untuk memastikan pasien itu sehat, terdampingi dengan baik. Ada beberapa yang memang di rumah sendiri gitu, makanya hampir 1 minggu sekali sambil kasih obat. Nah, yang kedua kita ada program pemberian enabler. Jadi khusus untuk pasien RO ada bantuan transportasi namanya enabler. Dari dulu juga ada, cuma kalau dulu lewat kesehatan dinas provinsi. Nah, mulai tahun 2022 lewat komunitas. Jadi Global Fund mengasih dana itu untuk disalurkan melalui kita tiap bulan itu satu pasien khusus di TBR itu dapat transport 600 per bulan Per kasus, per per pasien. pasien. Per pasien. Ya, kita saat ini hampir mendampingi 85 pasien secara Kota Tasik. 70 ya, semua didampingi alhamdulillah. Ada yang megang 5-6 pasien. Misalkan dia berobat dari awal sampai akhir akan didampingi dan Jadi segitu buat istimewa ya. Segitu memang ya betul TB ini memang suatu penyakit saya bilang istimewa apa karena tidak bisa dengan cara kuratif seperti demam berdarah, infeksi lain. Gitu. Kenapa? Karena satu ketika pasien TB resisten obat, ketika seorang pasien terdiagnosis resisten obat untuk memulai terapi saja itu butuh butuh edukasi yang sangat-sangat intens lah kalau dibilang. Dan tidak bisa dilepas juga ya, Iya. Dok, harus Satu dipantau. mungkin dari jumlah obat. Kita tahunya TBSO paling banyak orang makan berapa tablet? 5 tablet. Iya, Gitu pun 45 kalau satu kali di atas 70 kilo. Kalau pasien TB rata-rata 30 kiloan paling 2-3 tablet. ya, 40. Nah, coba bayangkan pasien TB pasien obat. Kita ada 2 regimen, satu regimen yang jangka panjang dan regimen yang jangka pendek. Jangka pendek mungkin berapa bulan ya? Sekitar 8 sampai 24 bulan. Jangka panjang. Itu jangka pendek. Oh, itu jangka panjang. Saya kaget pendeknya kok panjang Jangka banget. panjang 18 sampai 24 bulan. Oke. Yang pendek itu 9 sampai 11. 11. Yang istimewa jumlah obatnya ya, Pak Tatang. Ya. Jadi gimana itu? Coba Pak Tatang jelaskan. Minimal mereka yang mendapatkan regimen jangka pendek minimal obatnya 21 tablet Dalam 1 kali minum setiap ya, hari. betul. setiap hari. Iya. ini saya punya fotonya. Ini yang bawah jangka pendek, yang atas itu jangka panjang. Itu 1 hari itu 20 tablet gitu. Iya, Iya. iya. Wah, Kalau jenisnya sebetulnya kalau jangka panjang, jangka pendek itu ada 6 ya. Iya. Coba. Bidaquilin, Moxi, Sama Clofazimine, yang dosis tinggi, ketonamid dan resinamid itu 6.
selama 6 bulan. Selama 11 6 bulan. bulan. 4 sampai 4 sampai 6 bulan. Itu. Setelah 6 jenis obat dengan jumlah 21. Per hari 21 per hari. nggak ada libur. Dan itu tuh diminum Satu tetap kali doang. sebelum makan ya? Iya, Tetap harus sebelum Iya. makan, perut kosong di jam kan? yang sama. Iya. Iya, di jam yang sama. Kebayang kan minum level 1 aja kita udah muntah. Udah enak. Ini level aja 1,5 tablet belum yang lain. Itu menangani kayak gitu dok, efek dari obatnya itu kan Nah, pasti banyak ya, mungkin banyak. yang ke lapangan nih lebih Iya, paham ya. iya. Ada keluhan apa dengan pasien-pasien yang mendapatkan obat sebanyak itu setiap hari tuh? Yang sering Sering di sini malah Di sini. taunya. yang sering Gimana? berhadapan dengan ini Pak Tatang ini yang sudah dicurhati oleh semua Iya. pasien. Oh, dari TBC. sini semua ya, muntah semua curhatannya ya. Waduh, gimana Pak Tatang? Terutama itu pasien yang mendapatkan regimen STR ya, mual muntah, bahkan bisa terjadi di semua pasien yang mendapatkan baik STR maupun LTR. Tapi di STR mual muntah itu menjadi lebih dominan keluhan efek samping mual muntah. Mual gitu ya. muntah. Itu pasti akan terjadi, gitu. Mual muntahnya kebanyakan terjadi. Tapi ketika pasien sudah disupport dengan pemahaman, terus diberitahu dengan psikologisnya, biar pasien ketika mendapat efek samping seperti ini, mereka tidak menjadi keluhan berat, gitu. Meskipun itu dirasakan itu muntah hebat, muntah tiap hari, setiap minum obat. Mereka tetap semangat, mereka tetap mau minum obat, meskipun itu keluhan efek samping seperti mual muntah bisa terjadi tiap hari. Jadi paling banyak ya. Ada salah satu pasien yang sudah umurnya 60, pasien yang 60 Udah masuk tahun. lansia lah ya. Saya kasih dulu gitu, kalau bisa dibilang. Ini Pak, kalau setiap sehabis minum obat pasti memayunan MR gitu. Oh, langsung muntah. Tapi itu Nah. kalau muntah nggak perlu diulang lagi. Mungkin pasien kebanyak nanya seperti itu. Gimana itu, dok? Suka saya follow up juga. Ini Iya. kalau muntah itu obatnya keluar nggak Bu? Kebanyakan obatnya nggak ikut keluar. Kebanyakan enggak. Kebanyakan nggak ikut keluar. Tapi ada yang bilang juga obatnya keluar. Tapi cuma sebagian gitu. Saya cuma minta laporannya aja, nggak usah diulang. Kapan itu obat dimuntahkan, Iya. kapan tidak muntah, nanti itu akan jadi PR. Kalau di puasa itu akan jadi kodok itu. Oh, jadi kita PR di akhir. Iya. Dan Ilmu itu mual muntah itu Iya. hanya mungkin efek yang paling paling kecil. ringan. Ringan ya. paling Dan rendah. hampir terjadi di semua pasien karena memang semua obat TB itu bisa mengakibatkan merangsang muntah. Itu paling ringan, terjadi di hampir semua pasien. Setelah itu efek samping juga ada lagi yang khusus. Tiap obat itu punya ciri khas efek samping masing-masing. Oke. Kalau misalnya kita taruh kalau levoproxasin jelas itu buah. Muntah. Ada nama obatnya adalah linezolid. Linezolid itu efek sampingnya adalah yang paling ringan itu neuropati. Waduh, Ya, neuropati paling ringan. jadi kayak baal Baal. kesemutan gitu. Neuropatinya dari mulai Neuropati. derajat ringan sampai yang paling berat, sampai pasiennya tidak bisa jalan. Wah. Itu ada. Jadi nyerang ke saraf ya, Iya, dok ya. dan yang selain itu juga linezolid nyerang juga ke sumsum tulang, bisa bikin anemia. Beberapa pasien kami ada yang sampai ekstrim, HB-nya sampai 2, sampai 3. Ada Linezolid. kayak gitu ya. Makanya pemantauannya kan harus betul-betul day by day itu sebetulnya oleh timnya Pak Masukmi dipantau. Itu baru linezolid. Belum kita berbicara clofazimine. Itu memang efeknya nggak terlalu ringan ya. Perubahan warna kulit. Tapi mengganggu estetika. Iya. Jadi karena Jadi clofazimine itu perempuan. diekspresinya sama kayak rifampicin, lewat keringat kan. Keringat. Nah ini keringatnya jadi berwarna Jadi merah. berubah. merah kecoklatan, dan itu ketika nempel di kulit makin lama dia akan membentuk lapisan coklat. Pasiennya jadi kulitnya jadi Kayak berwarna gosong lebih gelap. mungkin ya, lebih gelap ya. Lebih gelap. Itu terjadi di semua pasien kami.
Terus itu baru itu ada lagi yang membuat kalau sikloseril udah terkenal dia membuat depresi ya. Mungkin Pak Masum punya pengalaman pasien yang Gimana depresi? depresi, Maksudnya ke halusinasi atau gimana itu? pendampingan Beberapa pasien depresi. kejadian itu perempuan Iya. ketika dia jemput pagi kan makin orang pada lewat neng kok kulitnya berubah-berubah dari itu dia mulai agak depresi Terutama pakai obat psikologi. Beberapa pasien memang dengan tendensi bunuh dirinya tinggi. Beberapa kita konsultan juga ke Psikiater psikiater. ya. Kalau sudah begitu ya kita stop. Dan alhamdulillah itu untuk keluhan yang kejiwaannya ada beberapa kasus, kurang lebih 2-3 kasus ya yang kena gangguan jiwa. Dan kebetulan juga itu dapat regimen psikoserin gitu. Kita konsultan ke psikiater dan kita stop ke konsultan ke psikiater. Sekarang alhamdulillah udah jiwanya sehat lagi. Sehat lagi. Bahkan yang satu mah pengobatan jangka panjang, jiwanya sehat, TB-nya sehat, sekarang sudah sembuh. Gitu. Ya. Itu yang RO, TBRO. Iya. Biasa ya ini. 18 bulan diberi pengobatannya. Tim TB Kota Tasik nih. Makin sini makin banyak. Kita juga kaget ya Pak Dokternya, Pak Masumnya. Kalau mau, malah kita berencana mau bikin pemetaan klaster mungkinnya. Karena entah kenapa di Tasik itu mulai terbentuk kantong-kantong. Apa itu gimana maksudnya? Kantong-kantong daerah memang, jadi kita udah lihat, ternyata di daerah A gitu. Banyak ya sekarang TB-nya MDR, RO, ada beberapa kelurahan, kecamatan. Cuma memang belum kita teliti lebih dalam lagi, kita baru kita bilang sporadis sampai ada pasien kok dari kecamatan ini lagi diteliti lagi, ternyata pasien ini pernah ketemu sama pasien ini gitu. Dan makin banyak. Dan yang unik Kota Tasik itu sudah berapa tahun yang pada tanya Pak Masumnya kita dapatnya adalah TB RO primer. Apa itu primer? Dia nggak pernah dulu sakit TB. Teori di kita kan TB RO itu baru datang ketika orang itu pernah TB, entah diobati ya sempurna atau tidak, atau putus obat gitu ya. RO. Ternyata sekarang banyak pasien belum pernah pengobatan sudah ada resisten. Ya, belum pernah TB langsung resisten. Itu yang memang tantangan kita di Kota Tasik. Mungkin yang kasusnya seperti levofloxacin kayak gitu juga kali ya. Tidak pernah pengobatan TB, saya nggak pernah gitu. Padahal atau TB tapi nggak dianggap TB atau sembuh sendiri. Bisa. Kalau lebih juga kalau melihat teori itu kan TB resisten bisa nularin juga resisten. Salamnya bertanya saya. Saya udah mau jadi pengusaha aja lah. memang tinggi ini itu tadi unik, istimewa, dan memang penyakit tua yang harusnya dengan kecanggihan teknologi, kemajuan suatu daerah harusnya semakin hilang ya rentangnya. Tapi justru semakin hari semakin tinggi. Dan yang bermasalah, salah satu permasalahan di Kota Tasik, kemudian juga itu memang knowledge tentang atau pengetahuan dokter tentang TB ini boleh dibilang tidak terlalu ini ya, tidak, terutama di garda terdepan itu ya mau nggak mau adalah dokter umum. Kalau saya Pak Tatang itu Pak Masum itu kita di belakang yang beresin yang memang ini atau di puncaknya. Garda terdepan itu memang dokter umum, dan selama ini punten saja selalu dibilang bahwa ada semacam dalam tanda kutip stigma atau anekdot bahwa udah TB mah punya puskesmas gitu ya. Iya kan? Ternyata padahal kita tahu puskesmas Tasik cuma ada berapa? 22. Udah saya kira nggak mungkin teratasi kalau hanya puskesmas saja. Memang kita harus lebih di swasta, harus lebih care. Mungkin ya termasuk saya juga kadang-kadang di klinik praktek pribadi udahlah TB mah begitu ketemu suspek TB udah lemparlah ke puskesmas gitu. Itu saya itu tuh. Iya sama, saya pun begitu. Nah itu yang memang harus mungkin kita lebih intens lagi di situ. Nah, pengalaman
teman-teman juga pernah TB mungkin di TB juga belum terlalu ini ya, belum holistik gitu. Berarti kalau yang inginkan mungkin dari dokter ya dan timnya Kota Tasik agar bisa garda terdepan itu menangani kasus TB di kliniknya, misalnya Harus tidak aware, ya minimal aware. minimal ya mulai ya yang primer yang awal ya TBSO. Kalau misalkan kayak gitu berarti harus menyiapkan ruangan khusus nggak atau nggak apa-apa disatukan dengan yang lain gitu dok. Sedangkan di puskesmas kan ada koridor gitu memang, ya. Kalau memang mau menangani secara paripurna sampai beres itu memang perlakuan antara puskesmas dan klinik harus sama. Oh, Itu yang agak berat ya. PR Lagi itu. dalam logistik. Iya. Jadi ya logistik dari uang segala macam. Walaupun tidak minimal menemukan kasus kemudian cepat menangani mau dibujuk. Memang pada prakteknya kebanyakan dokter itu akan menuju ke puskesmas. Tapi minimal karena sekarang era BPJS, ya kan, di mana kapitasi itu kan tidak semua di puskesmas. Bisa aja pasien dokter Greta memang TB di puskesmas, tapi tetap aja setiap kontrol rumah ke dokter Greta. Mungkin harus lebih diperhatikan lagi lah gitu untuk TB-nya. Jangan cuma udah di puskesmas tanya dimakan nggak obatnya. Memang mudah-mudahan nanti kita ke depan lebih ini lagi ya, lebih giat lagi kita sama program TB ini. Mungkin bukan mensosialisasikan tapi mengingatkan kembali dan mereminding kembali gitu bahwa kita semua wajib aware terhadap TB, ujian penanganannya semua harus bisa. Karena pada akhirnya saya yakin TBRO itu akan ditaruh di PPK 1. Aduh, masa sih dok ada pandangan kayak gitu? Bukan yakin, bukan rencana. Pasti ya. Keluar kami kemarin pelatihan di Bogor, Sukabumi udah ada jadi di PPK 1 sudah inisiasi TBRO, melakukan inisiasi. Karena saking banyak. Bahkan yang udah pelatihan mereka ditanyain kapan nih ini mau inisiasi puskesmas ini, puskesmas ini kapan mau inisiasi gitu. Karena bakal ada satu breakthrough di penanganan di tata laksana TB. Ya di tahun ini mudah-mudahan launching, kalau nggak tahun depan itu baik TBSO maupun TB. Ada beberapa obat baru yang termasuk regimen baru juga yang membuat pengobatan TB itu lebih singkat. Untuk TBRO itu rencana 6 bulan. Jadi sama kayak TBSO lah ya. TBSO. Jadi singkat lagi. 1 bulan. Mudah-mudahan ada obat tapi sekarang regimen hanya antara 2 dan 4 bulan. Nah itu sedang running penelitian di kita di Indonesia untuk yang TBRO per tahun ini sudah mulai di launching. Sudah mulai ada beberapa pasien yang akan menjadi kandidat untuk regimen yang baru. Untuk TBSO mungkin belum launching, mungkin mudah-mudahan tahun ini atau nanti tahun depan. Jadi update ilmu kita harus terus ya. Terus ya, belajar tentang hayat ya. Itu memang makanya kenapa kita tanggal 24 itu diperingati terus Hari TB. Untuk penanganan TB tidak mungkin kita aja, di sini juga ada penggiat juga, komunitas ya, ada dan perawat juga pemangku kebijakan. Target saya sih kami sih mudah-mudahan di Tasik bisa mencapai bahwa obat antibiotik itu tidak boleh dibeli tanpa resep. Apakah bisa? Karena kebanyakan pasien amoxicillin aja itu kayak udah minimal OAT. Kita tuh OAT aja yang minimal itu aja dulu ya. Dibeli secara karena udah biasa di sini loh. Pasiennya udah tahu loh, pasien batuk 2 minggu ke apotek dikasih INH, rifampicin. Wah, iya, apotek bisa. Ada salah satu pasien kami juga ya dok. Yeah. Mereka yang bisa dibilang primer, tapi sudah dilacak. Dan saya mah kalau batuk beli rifampicin ya. Jadi pengobatan batuk mah beli rifampicin sendiri beli. Nah, kemungkinan mungkin karena pasien zaman sekarang kan canggih juga tuh searching di Google lah, jadi belajar sendiri. Di beberapa kabupaten kota sudah ada program bahwa apotek tidak boleh. Kita ada suatu wadahnya itu ya perkumpulan dari semua
organisasi profesi namanya Kopi TB. Mungkin pernah dengar? Baru. Pernah aja. Iya benar. Iya, ya, Kopi TB itu koalisi organisasi profesi Indonesia untuk TB. Di situ berkumpullah semua organisasi mulai IDI, kolegium-kolegium di bawahnya, PPNI, Semua ya PPNI, IDI, IAI mungkin ya apotek gitu ya. terus sampai lain segala macam, yang tujuannya nanti merumuskan kebijakan di pusat maupun daerah. Satunya itu restriksi dari obat-obatan TB. Karena kasihan ya Pak Tatang ya. Kalau kita tahu itu gimana ya? Karena kasihan ya pasien TB RO tuh bingung gitu Gimana juga. itu? Gimana dok? Coba lu curhatkan. Biar pada tahu juga ini sejawat Coba, semua juga. yang sering mungkin Pak Masuk mungkin Kalau di lapangan. sakitnya mah sama aja. Sama aja. Sakitnya sama aja. Stigmanya. Yang lebih kasihan itu kedua stigma, yang ketiganya lagi ini makan obatnya lama, makan Banyak. obatnya banyak, efek Efek sampingnya sampingnya berat, gitu. Kasihannya itu. Jadi perjuangannya lebih berat. Ketika kami yang ada di layanan kurang-kurang mengasihkan support mental, psikologis yang lain, mereka teh banyak yang mungkin akan banyak yang DO gitu ya. Drop out. Karena nggak kuatnya dengan obat yang lama, efek samping berat, dan dosis yang tinggi juga gitu. Tapi karena mungkin juga kami lebih intens juga ketika ada keluhan sedikit pun kami tanggapi 24 jam pelayanannya. Itu bisa dibilang 24 jam waktu awal-awal pasien mendapatkan regimen obat. Ya. Karena itu kan pengalaman pertama. Ini teh saya punya HP teh gak diem itu kalau sekarang hari ini pasien baru minum obat. Iya. Nih, mulai sore atau siang teh saya teh siap konsentrasi ini ke pasien ya. Ini megang apa ini keluhan muncul terus gitu. Tapi itu mah cuma sekitar 1-2 minggu. Kalau kesananya mah pasien sudah bisa menerima, terbiasa ya. Menerima dan terbiasa. Sudah tidak dianggap lagi keluhan gitu. Tertarik kita lebih detail lagi. Lebih kita ada part 2 aja deh. Kayaknya ini lebih panjang banget ini. Iya, lebih panjang. Memang banyak permasalahan dari penyakit. Pasti belum nanti saya membagikan pakai HIV-nya. Wah, HIV itu seru karena pasti katanya dengar-dengar juga HIV ya. Iya, simpan aja buat episode selanjutnya. Pasti akan lebih seru lagi. Nah, sekarang mungkin waktu juga udah mulai habis waktunya ya. Ya, nggak kerasa banget nih kita berbincang-bincang masalah TB. Sebetulnya belum tuntas habis ya. Di Kota Tasik baru baru luarnya baru ngobrol biasa. Berarti Bapak bersiap untuk diundang kembali. Ya Allah, kita akan tunggu part 2-nya aja. Nah, alhamdulillah kita sudah di ujung podcast hari ini. Terima kasih Dr. Denny Farid, spesialis penyakit dalam, sudah meluangkan waktunya di sini, dan Bapak Maksum yang dari komunitas ya, dan juga Bapak Tatang sebagai penanggung jawab TBRO-nya di Rumah Sakit RSUD ya. Alhamdulillah ada satu pesan dari saya, kesimpulan dari semuanya. Untuk semua petugas kesehatan tetap waspada, jaga kesehatan diri sendiri. Karena kita juga tidak tahu ya kalau di mana-mana airborne itu kan sulit untuk kita hindari juga. Mau pakai masker yang kayak gimana pun juga kadang-kadang juga masih tembus ya. Bisa nggak sih itu? Dan yang kedua, bijak menggunakan antibiotik untuk para sejawat dan teman-teman nakes juga mungkin yang terkadang kan di perawat juga ada bisa memberikan obat atau pada apoteker yang juga memberikan obat juga bisa. Nah, untuk lebih bijak lagi memberikan antibiotik kepada masyarakat atau pasien ya. Alhamdulillah 24 Maret itu kita sebagai peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Tema tahun 2024 yaitu GIAT ya. GIAT, Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis. Mudah-mudahan 2030
bebas dari tuberkulosis. Amin. Amin. Tereliminasi ya. Amin. Tereliminasi. Semoga segera. 2050 zero. Amin. Amin amin zero. Saya mudah-mudahan masih ada umurnya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.